Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang operasi bilangan bulat dan sifat-sifatnya serta pembelajarannya di SD. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan himpunan bilangan yang di dalamnya adalah bilangan cacah, bilangan asli, bilangan prima, bilangan komposit, bilangan 0, bilangan 1, bilangan negatif, bilangan ganjil, dan bilangan genap. Bilangan bulat didapatkan ketika kita menggabungkan bilangan negatif dengan bilangan cacah. Lambangnya adalah huruf Z yang berasal dari bahasa Jerman, yang berarti bilangan. Himpunan bilangan positif dikenal dengan istilah bilangan asli. Bilangan asli jika ditambah dengan 0 disebut bilangan cacah. Himpunan bilangan cacah ditambah dengan bilangan negatif disebut dengan bulat. Berdasarkan garis bilangan, kita mengetahui bahwa setiap bilangan bulat pada garis bilangan lebih besar dari bilangan bulat maupun sebaliknya. Selanjutnya, tentang mengenal bilangan bulat. Bilangan bulat beserta pembelajarannya adalah lanjutan yang terkait secara langsung dengan pembahasan bilangan asli dan bilangan cacah beserta pembelajarannya. Pemahaman dan penggunaan bilangan bulat negatif sudah menjadi kebutuhan manusia untuk hidup dalam lingkungannya. Makin awal anak memahami bilangan bulat negatif, makin baik. Bilangan bulat adalah penggabungan dari bilangan-bilangan cacah yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan-bilangan asli negatif yaitu min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Jadi, bilangan bulat yaitu min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Selanjutnya, mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Konsep hubungan antara bilangan bulat dapat berupa ketidaksamaan, yaitu kurang dari atau lebih kecil dari dan lebih dari atau lebih besar dari. Bilangan bulat A lebih kecil dari bilangan bulat B jika ada bilangan bulat C, sehingga A ditambah C sama dengan B. Lambang untuk lebih kecil dari adalah 6 lebih kecil dari 9, sedangkan lambang lebih besar dari adalah 6 lebih besar dari 9. Nah, selanjutnya bilangan yang terletak di antara dua bilangan bulat. Perlu pula diketahui bahwa di antara dua bilangan bulat yang berurutan terletak banyak sekali bilangan lainnya. Bilangan lain tentu bukan bilangan bulat. Misal di antara bilangan bulat 2 dan 3 terletak bilangan-bilangan misalnya 2, 1/3, 2, 3/4, 2, 5/9, dan sebagainya. Selanjutnya, kita perlu menjelaskan arti kedudukan dari suatu bilangan bulat negatif, karena ada pula bilangan bulat negatif yang tidak bulat, yaitu yang terletak di antara bilangan-bilangan bulat seperti min 1/3 dan min 3, 3/4, dan bilangan-bilangan negatif lainnya. Bilangan min 1/3 terletak di antara 0 dan negatif 1, sedangkan
min 3, 3/4 akan berada di antara negatif 3 dengan negatif 4. Selanjutnya, penerapan bilangan negatif dalam masalah sehari-hari. Sebenarnya, sebelum kita mengajarkan konsep bilangan bulat negatif kepada siswa SD, mereka secara tidak sadar telah mengenal konsep tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, contohnya pernyataan pengungkapan konsep bilangan negatif yang telah dikenalkan oleh para siswa, yaitu salah satunya Ani maju 3 langkah, sedangkan Ali mundur 2 langkah. Yang kedua, kemudi kapal berada 2 meter di atas permukaan air dan baling-baling kapal berada 1 meter di bawah permukaan air. Jadi ini adalah salah satu contoh pernyataan dari bilangan bulat negatif. Nah, kalau contoh dari penerapan bilangan bulat positif ya contohnya seperti Ani maju 3 langkah dan Ali maju 5 langkah. F. Operasi penjumlahan. Operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat sering disebut sebagai pengerjaan hitung penjumlahan bilangan bulat atau penjumlahan bilangan bulat. Dalam penjumlahan bilangan bulat seperti halnya penjumlahan pada bilangan asli atau cacah, yaitu menggunakan tanda plus dan kurang atau selisih. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Contohnya 4 ditambah 5, kita menggunakan garis bilangan. Jadi dibuat garis bilangan, kemudian 4 ditambah 5. Contoh yang kedua, penjumlahan bilangan bulat positif dengan negatif. Contohnya 5 ditambah min 2. Jadi bilangan bulat positif 5 itu bergerak ke arah kanan. Sedangkan bilangan bulat negatif bergerak ke arah kiri. Jadi 5 ditambah min 2 hasilnya 3. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3, yaitu poin G tentang operasi pengurangan. Pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Contoh, pengurangan bilangan bulat positif dengan positif. Misalkan 4 dikurangi 6 sama dengan min 2. Oke. Di sini saya sudah buatkan garis bilangannya. Yaitu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perhatikan langkah-langkahnya. Ingat, kita mulai bergeraknya dari angka 0. Ingat, angka yang pertama yaitu positif, yaitu angka 4. Ingat, kalau positif itu bergeraknya ke kanan. Karena di sini positif 4, maka bergeraknya ke kanan sebanyak 4 langkah, yaitu 1, 2, 3, 4. Lalu garisnya tarik ke atas. Oke, di sini. Setelah itu dikurangi 6. Ingat, kalau negatif arahnya yaitu ke kiri. Berarti dari angka 4 itu bergeraknya ke kiri karena ini negatif. Yaitu sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaitu berhenti di titik terakhir, yaitu di min 2. Jadi hasilnya
4 dikurangi 6 yaitu hasilnya min 2 sama dengan min 2. Selanjutnya yaitu sifat-sifat operasi hitung, yaitu ada sifat pertukaran atau komutatif. Untuk sifat pertukaran atau komutatif, rumusnya yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi yang tadinya di depan yaitu dipindahkan ke belakang, dan yang tadinya di belakang dipindahkan ke depan. Contohnya 5 ditambah 3 sama dengan 8. Terus kita balik menjadi 3 ditambah 5 sama dengan 8. Jadi hasilnya tetap 8. Ya, di sini dapat disimpulkan bahwa pertukaran posisi, letak maupun urutan bilangan tidak memengaruhi hasil jumlah. Oke, selanjutnya yaitu poin I. Analisis kesalahan konsep pembelajaran operasi hitung bilangan bulat. Masih banyak kita jumpai kesalahan dalam mengucapkan bilangan negatif dengan operasi kurang atau operasi minus, operasi min. Konsep bilangan negatif dan konsep operasi minus atau operasi kurang adalah dua konsep yang sangat berbeda. Walaupun notasinya sama, ada perbedaan antara tanda bilangan negatif dengan tanda pengerjaan operasi hitung atau kurang. Oke, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata-kata ataupun cara penyampaian kami kurang jelas. Mohon untuk dimaklumi karena kami masih dalam bimbingan belajar. Maka dari itu sudilah teman-teman untuk memakluminya atau memaafkannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.